Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan tersampaikan juga kepada kita yang senantiasa istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di rumah Allah ini dalam rangka memakmurkan rumah Allah dan juga mensiarkan agama Allah. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Farhan Hidayat selaku Ketua DKM, Bapak Ustadz Hadi selaku MC, Bapak para Ustadz, para asatidz penasihat DKM Al-Hakim, dan juga jamaah, Bapak Ibu dan adik-adikku semua. Alhamdulillah pagi ini Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di rumah Allah untuk membahas sama-sama berdiskusi tentang salah satu ilmu yang utama, yaitu adalah insyaallah nanti akan kita bahas bersama mengenai fikih salat sesuai sunnah berdasarkan mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kembali kami sampaikan di sini bahwa apa yang kami sampaikan di sini adalah bukan yang paling benar, tapi kami yakin bahwa ini adalah ilmu yang benar, karena insyaallah ilmu yang nanti akan kita bahas bersama yang akan kami sampaikan adalah bersumber dari para guru-guru, para ulama-ulama yang insyaallah sanad beliau sampai dari guru beliau kepada para ulama, kepada para imam, dan para sahabat insyaallah bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jika nanti di dalamnya terdapat beberapa perbedaan, mohon untuk tidak dijadikan masalah, karena adalah masalah furu'iyah, masalah cabang, dan insyaallah semua kita sudah paham bersama. Baik, jamaah rahimakumullah. Di bulan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan yaitu ruku'. Mungkin saya sedikit ulangi dulu sunnah-sunnah apa dalam ruku'. Yang pertama adalah membaca takbir bersamaan dengan awal mengangkat tangan. Jadi ketika tangan sudah mengangkat, kita disunahkan untuk bertakbir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa idza raka'a kabbara wa rafa'a yadayhi. Jika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian saat tangan sudah sejajar dengan telinga dan bahu, mulai membungkukkan sambil melanjutkan takbir hingga ruku' dengan sempurna. Jadi bacaan takbir itu dimulai dari mulai mengangkat tangan sampai diakhiri dengan kita memegang lutut kita. Jadi yang paling sunnah adalah ketika kita memulai sebuah gerakan sudah dimulai dengan takbir terlebih dahulu. Kemudian di akhir Allahu Akbar itu sampai di gerakan terakhir, yaitu memegang lutut. Kemudian yang selanjutnya adalah menggenggam lutut dengan kedua tangan, jari berada di bawah lutut serta menjauhkan dari pinggang. Ini untuk yang ikhwan, yang untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan agak dimasukkan, dirapatkan.
Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu beliau berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku, beliau akan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dan menjadikan jemarinya di bawah daripada itu dan menjauhkan kedua sikunya hingga seluruh badannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya adalah lurus. Itu meregangan yang kemarin sudah dipraktekkan bahwa memegang lutut, tangannya, jarinya berada di bawah lutut seperti itu. Jadi kurang tepat ketika kita melihat ada teman-teman kita, ada jamaah yang memegang, kadang ada yang sampai di bawah, ada yang sampai di siku, tujuannya biar lebih menunduk. Itu kurang tepat kalau seperti itu. Yang tepat adalah tangan berada di lutut, kemudian jari-jarinya berada di bawah lutut, dan kondisi badannya adalah sejajar, tidak terlalu bungkuk ke bawah, tidak terlalu mendangak. Kemudian merenggangkan jari-jari ke arah bawah. Jadi ini masya Allah di Islam itu sampai hal sedetail itu dibahas ya. Jarinya itu kapan saat renggang, kapan saat dirapatkan. Ketika sujud itu sunnahnya adalah dirapatkan jari-jari kita itu, tapi ketika di takbir dan juga di lutut itu adalah sunnahnya diregangkan, bukan dirapatkan begitu. Itulah masya Allah di Islam itu sampai sedetail itu dibahasnya. Jadi ulama-ulama dulu tuh kalau belajar memang sampai sedetail itu, sampai sedetail bagaimana sih Rasulullah SAW itu detail dalam mengerjakan sesuatu, itu semua dibahas. Dan itu ketika kita laksanakan, insya Allah menjadi pahala sunnah kita mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian adalah meluruskan tulang punggung, leher dan kepala, serta menegakkan betis dan paha. Jadi paha dan betisnya itu harus lurus, tidak boleh ditekuk, dan juga kondisi tulang belakang tidak boleh terlalu nunduk, kepala juga tidak boleh ditundukkan, tidak boleh juga diangkat seperti itu. Jadi semuanya adalah tulang punggung, leher, kepala, dan juga betis dan paha adalah lurus. Dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, wa idza raka'a amakana yadayhi min rukbatihi thumma hasara dahrah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau akan menetapkan kedua tangannya di kedua lututnya, kemudian beliau akan meluruskan tulang belakangnya. Jadi diluruskan tulang belakangnya. Kemudian tidak merapat kedua lengan ke pinggang untuk lelaki. Ini yang tadi tidak merapatkan lengannya, bukan dirapatkan ke badannya, tapi dilebarkan, direnggangkan untuk laki-laki, tapi berbeda dengan untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu lebih dirapatkan seperti itu. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala Subhana rabbiyal azim wa bihamdi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ruku, maka beliau akan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ini juga sedikit yang mungkin kita tidak tahu, bahwa membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wa Ruh itu juga ternyata sunnah kita baca di dalam saat kita ruku. Jadi kalau kita ruku mungkin sesekali kita bisa amalkan, atau mungkin bisa juga dalam riwayat hanya Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Di riwayat lain yang tadi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
Bentar Pak, enak banget. Aduh, alah. Aduh. Ya. Allah. Ya, jadi sudah juga kita ketika kita ada di salah satu riwayat adalah hanya subhana rabbiyal azim, kemudian di riwayat lain kita dapatkan subhana rabbiyal azim wa hamdi, dan juga di riwayat lain kita sudah ketahui bahwa subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu juga sunnah untuk dibaca di ruku. Boleh kita baca semuanya dengan niatan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terlupa sebelumnya adalah gerakan kita sebelum ruku. Jadi terkadang kita mendapati juga gerakan si makmum ketika, apalagi kalau surat-suratnya kita sudah tahu ya. Misalnya surat Al-Kafirun, Al-Kafirun, A'udzu Matan. Ketika di ayat terakhir kita sudah tahu, oh ini bacaan si imam sudah habis nih. Ada makmum yang langsung menurunkan tangannya, tidak menunggu si imam itu benar-benar sempurna dalam melaksanakan rukunnya. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah bagaimana ruku dulu sempurna si imam. Begitu juga di gerakan-gerakan yang lain. Ruku dulu sempurna si imam, baru kita mengikutinya. Jangan mentang-mentang kita sudah tahu suratnya, suratnya udah habis nih, langsung kita turunkan langsung kita, imamnya baru bergerak sedikit kita langsung turunkan langsung ikuti gerakan. Itu adalah kurang tepat. Yang tepat adalah bagaimana si imam adalah gerakannya sempurna terlebih dahulu, baru kita ikuti dengan gerakan kita, gerakan si makmum. Seperti itu. Itu adalah sunnah-sunnah dalam kita melaksanakan ruku. Kemudian gerakan selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal syaratnya adalah rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah, yaitu yang dimaksudkan adalah sudah ruku dengan sempurna, kemudian tidak bangkit dari ruku dengan niatan lain selain i'tidal. Jadi niatannya iseng-iseng atau apa, itu tidak, ketika kita i'tidal tidak sah. Kemudian berdiri minimal seukuran tuma'ninah, yaitu membaca tasbih. Ukuran tuma'ninah adalah seukuran membaca subhanallah. Itu adalah ukuran minimal tuma'ninah. Maka kalau kita pernah lihat sholat tarawih itu yang gerakannya cepat sekali, cepat banget itu, sebenarnya kalau menurut hukum memang sudah sah juga. Ketika si gerakan itu sudah sesuai, tuma'ninah adalah ukurannya adalah subhanallah. Itu berdiri sebentar langsung ruku, langsung sujud, itu sebenarnya sudah sah. Tapi apakah seperti itu yang kita kerjakan, hanya mengejar sahnya saja? Tentu tidak. Jika kepantasan itu kurang pantas, dan juga tapi kalau menilai, ditilik dari adalah hukum adalah sebenarnya sudah sah gerakan-gerakannya. Tapi jika menilik dari bagaimana seharusnya kita, saya rasa kurang tepat, kurang pantas juga ketika gerakan itu terlalu cepat. Kemudian adalah menegakkan tulang belakangnya, yaitu tulang belakang adalah berdiri sempurna, tegak dengan sempurna. Kemudian tidak berdiri lebih lama seukuran waktu zikir yang disunahkan dan Al-Fatihah, kecuali itidalnya ada bacaan kunut. Jadi panjangnya tidak disunahkan untuk seukuran bacaan Al-Fatihah. Kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah bersamaan dengan awal menegakkan badan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma yaqulu Sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbuh min raka'ati tsumma yaqul wa huwa qalimur rabbana lakal hamdu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya.
ketika beliau mengangkat tulang punggungnya atau tulang belakangnya dari ruku, lalu beliau membaca setelah berdiri, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, hanya milikmu segala puji. Dan diriwayatkan masih panjang yang seperti yang kita baca. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah bacaan Sami Allah itu pakai ain. Kalau kita kadang-kadang dengar imam-imam itu kadang-kadang bacanya Sami Allahu liman hamidah, lain apa artinya. Mungkin kalau ada Ustaz Raswan bisa mengartikan ya. Atau juga ada yang membaca Sami Allahu liman hamidah pakai ya, tidak tepat, beda artinya. Jadi yang tepat adalah bagaimana Sami Allah pakai ain. Itu sering kita dengar ada beberapa imam yang bacaan kurang tepat, Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang ada yang pakai Sami Allah atau Sami Allah, itu beda artinya. Jadi yang tepat adalah bagaimana Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil ardi wa mil ama yantahuna wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini salah satu riwayat, tapi riwayat ada kita temukan di riwayat yang lain adalah yang seperti kita baca, yaitu mil'us samawati. Ada yang mil'as, ada yang mil'us. Ini juga sempat dibahas juga. Hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa min ama syi'ta min syai'in ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat punggung belakang beliau dari ruku, beliau membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji sepenuh 7 lapis langit dan bumi dan sepenuh segala sesuatu lainnya sesuai kehendakmu. Hadis riwayat Muslim nomor 486. Ini kalau mau dibahas mil'us dan mil'as, sebenarnya ada bahasan tersendiri juga. Kemudian membaca doa kunut pada i'tidal rakaat kedua salat subuh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadah hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut dalam salat subuh hingga beliau berpisah dari dunia. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra nomor 3105. Disunahkan juga membaca doa kunut pada rakaat terakhir salat witir di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita ketahui ada di utamanya di masjid-masjid yang ada di kampung-kampung ya, di masjid kita tanggal 15 Ramadan itu di witirnya sudah membaca kunut, dan ternyata memang ada sunnah tersebut. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau tidak membaca kunut pada salat witir kecuali di pertengahan akhir bulan Ramadan, dan beliau membaca kunut setelah ruku pada waktu i'tidal. Jadi disunahkan juga ketika masuk bulan Ramadan kita salat tarawih di pertengahan tanggal 15 sampai akhir, disunahkan juga membaca doa kunut. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku beberapa doa untuk aku baca dalam salat witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang Kau beri petunjuk, berilah aku afiah atau keselamatan sebagaimana orang-orang yang Kau beri afiah,
lindungilah aku sebagaimana orang yang engkau lindungi, berkahi untukku pada apapun yang engkau berikan. Jagalah aku dari keburukan yang engkau tetapkan, sebab sesungguhnya engkau maha menentukan dan tiada ada ketentuan atas dirimu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau cintai, dan wahai Tuhanku, engkau maha agung lagi maha tinggi. Jadi memang menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut adalah sunnah, sesuatu yang sangat disunahkan berdasarkan hadis tersebut. Kemudian disunahkan membaca lafaz salawat seperti yang kita sudah baca. Disunahkan juga menambahkan lafaz salawat, yaitu sallallahu ala Muhammadin Nabi. Dari Abdullah bin Abbas dan Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhum berkata, sewaktu berada di Qaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada salat subuh dan witir dengan kalimat-kalimat tersebut. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian masih dalam pembahasan kunut, yaitu disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika membaca kunut. Dari Abbas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau salat subuh, beliau akan mengangkat kedua tangannya dan berdoa keburukan atas mereka, yaitu orang-orang yang telah membunuh mereka, para hafiz Al-Quran di kalangan sahabat. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Itu adalah sunnah-sunnah ketika kita i'tidal. Kemudian sebenarnya ada sunnah lain yang dibaca, bahwa ketika kita baca itu ada banyak malaikat yang berebut mencatat amalan kita, yaitu ya seperti yang mungkin Bapak sudah pernah lihat videonya yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber, bahwa salah satu yang disunahkan adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya agak lupa. Itu salah satu sunnah juga yang diajarkan, yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber, di mana keutamaan adalah malaikat berebut untuk mencatat orang yang mencatat kebaikan orang yang membaca bacaan tersebut. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu radhiyallahu. Allahumma shalli ala sayyidina. Lupa saya. Kalau di sini udah, padahal sering saya baca itu. Itu yang salah satu sunnah-sunnah, beberapa sunnah yang ketika bacaan i'tidal. Kemudian dilanjutkan ke rukun selanjutnya, yaitu adalah sujud. Syarat sah sujud adalah rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah, yaitu i'tidal sudah benar-benar minimal seukuran tumakninah, seukuran membaca subhanallah. Kemudian tidak menurunkan badan dengan niat selain sujud. Misalnya merasa gatel, sekalian sujud digaruk-garuk dahinya atau bagaimana, itu adalah tidak tepat. Harus ketika kita sujud, menurunkan kepala kita adalah tujuannya memang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minimal seukuran tumakninah. Jadi seluruh rukun, seluruh gerakan adalah ukurannya minimal seukuran tumakninah, yaitu membaca subhanallah. Kemudian ini yang terpenting, sujud dengan sebagian kening, sebagian kedua telapak tangannya, sebagian kedua lutut, dan sebagian telapak jari di kedua kaki. Ini adalah 7 yang wajib menyentuh lantai, menyentuh dasar dalam kita sholat, yaitu adalah yang pertama adalah kening. Kening wajib menyentuh. Bagaimana kadang-kadang kita lihat orang pakai peci agak turun ke bawah, itu yang bahaya. Jadi si keningnya itu tidak langsung kena ke lantai, terhalangi oleh peci atau mungkin yang lainnya. Itu adalah secara hukum tidak sah. Harus keningnya minimal sedikit saja terkena ke lantai, atau mungkin yang rambutnya panjang, bagi laki-laki rambut panjang dan seluruh rambutnya itu menghalangi dahinya, keningnya untuk menyentuh lantai.
itu secara hukum juga tidak sah. Makanya itu yang harus kita perhatikan, bagaimana penutup kepala kita dan juga bagaimana rambut kita ketika sujud harus benar-benar menyentuh lantai. Kemudian adalah sebagian telapak tangan, jadi telapak tangan, kemudian lutut, dan adalah jari kaki, kedua jari kaki tidak boleh diangkat, harus menapak di lantai. Dan juga sunnahnya adalah jari-jari itu sama seperti yang kaidah sebelumnya, adalah seluruh badan kita hadapkan ke Ka'bah. Jadi si jari kaki ini jika kita tekuk, kita usahakan untuk bisa menghadap ke kiblat. Kemudian wajib sebagian dahi menyentuh tempat sujud, tadi sudah. Kepala tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan dirinya, seperti selendang yang sedang dipakai. Nah, ini untuk ibu-ibu, ini tidak boleh mukernanya itu menghalangi kening kita, dahi kita untuk menyentuh lantai. Itu ketika itu terhalang, maka secara hukum adalah tidak sah sholatnya. Atau mungkin kita juga pakai pakai selendang atau dan menghalangi yang menempel di tubuh kita, kemudian yang menempel itu menghalangi bagian tubuh kita untuk bersujud, terutama dahi, maka itu secara hukum adalah tidak sah. Jadi harus diperhatikan apa yang menempel dalam diri kita, kita pastikan ketika sujud itu tidak menghalangi kita. Kemudian wajib lebih meninggikan pinggul daripada kedua bahu dan kepala. Jadi pinggulnya lebih tinggi, posisinya adalah kurang lebih seperti ini. Tidak tepat jika agak diluruskan, jadi pinggulnya adalah lebih tinggi. Kemudian ini wajib menekan kepala di tempat sujud, sekiranya jika diletakkan di atas bantal ia akan kempes. Jadi tumpuan kita sebenarnya utama ketika kita sujud adalah di dahi kita. Makanya mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang dahinya mungkin agak sensitif gitu, jadi jadi hitam gitu, karena memang sesungguhnya yang sunnah adalah dahi kita yang menopang badan kita. Dahinya wajib ditempelkan di atas, kalau dibaratkan ketika kita di atas bantal, bantalnya sampai kempes, bukan hanya sekedar menyentuh lantai, tapi adalah ditekan. Berat bobot badan kita adalah bertumpuk kepada si dahi kita. Itu adalah syarat dalam kita sujud. Mengucap awal takbir saat memulai menurunkan badan, itu yang sebenarnya secara umum ketika kita memulai gerakan, kemudian kita sudah awali dengan membaca takbir, membaca zikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma yukabbiru hina yahwi hajidan." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun untuk sujud. Kemudian ini yang mungkin bacaan dari imam yang sekalian saya masukkan juga. Jadi bacaan dari imam dan juga sama untuk makmum, kita pastikan si imam itu sudah selesai dulu, sudah sempurna dulu gerakannya sampai benar-benar sujud, baru kita bersujud. Apalagi kalau imamnya membaca Allahu Akbar di tengah-tengah aja, Allahu Akbar, tapi dia masih ada gerakan lagi sampai sujudnya, sampai menempelkan dahinya. Kalau makmumnya anak-anak muda, biasanya overlap tuh, mereka offset duluan. Jadi kalau bacaannya Allahu Akbar, si imam itu dipanjangkan seukuran adalah memulai gerakan sampai berakhirnya gerakan itu, sampai kalau sujud ya sampai benar-benar dahinya di lantai. Khawatirnya apa? Jamaahnya terlalu cepat, jamaahnya terlalu semangat, si imam belum sampai benar-benar sujud, si makmum sudah sujud duluan, sudah sampai bawah duluan. Itu yang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa makmumnya tidak sah, makmumnya batal karena mendahului gerakan imam. Makanya
si imam ini juga harus benar-benar mulai gerakan dengan berzikir, yaitu membaca Allahu Akbar, dan mengakhirinya sampai gerakan terakhir masih dalam keadaan berzikir, yaitu Allahu Akbar sampai benar-benar sujud dulu. Kemudian meletakkan kedua lutut, kemudian tangan, lalu kening dan hidung. Ini sebenarnya ada dua pendapat. Sebenarnya lutut dulu atau tangan dulu yang diletakkan. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang tepat adalah lutut dulu menyentuh lantai, baru kemudian tangan. Dari insya Allah nanti saya share, ada tulisan dari guru kami Ustaz Nurido ya, mengenai pembahasan yang mana dulu sih, lutut dulu atau tangan dulu. Insya Allah nanti akan atau mungkin saya share aja. Ini adalah pembahasan tambahan selain dari buku yang kami baca ini. Meletakkan kedua lutut, kemudian tangan, lalu kening dan hidung. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Nabi SAW apabila beliau akan sujud, beliau akan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila beliau akan bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian dari nanti insya Allah saya share ini, sunnah-sunnah adalah saat kita menurunkan badan kita, yaitu yang pertama adalah mendahulukan lutut terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua telapak tangan di lutut saat turun. Jadi ini sampai sedetail itu. Jadi si tangan itu ketika mau sujud posisinya di mana sih, atau di samping atau di mana? Ternyata yang sunnah adalah diletakkan di lutut ketika turun. Kemudian meletakkan lutut, telapak tangan, setelah itu baru meletakkan dahi dan hidung secara bersamaan. Ini sebenarnya pembahasannya agak panjang. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah ia turun seperti unta, turunlah dengan meletakkan kedua tangan kemudian kedua lutut. Hadis ini sahih. Maksudnya kalau binatang berkaki empat itu harus kita sepakat dulu, yang tangan itu depan atau yang belakang, kaki belakang yang disebut tangan itu. Kalau secara umum yang disebut tangan adalah yang depan. Jadi kalau unta tidur itu depan dulu, tangan dulu diturunkan baru belakang. Nah itu dalam hadis Rasulullah SAW adalah janganlah kalian turun seperti unta. Dalam riwayat lain, apakah salah seorang kalian akan turun seperti turunnya unta? Lalu kemudian jangan, beliau menjelaskan bahwa jangan seperti unta. Maksudnya adalah bagaimana, yaitu meletakkan lutut dulu baru tangan, jangan seperti binatang. Kalau binatang kan turun depan dulu ya, baru belakangnya. Itu tidak tepat. Jadi bagaimana yang tepat adalah ini sebenarnya di seluruh mazhab, di kedua bahasan ini dibahas, dan sebenarnya ada juga, tapi untuk mazhab kita Imam Syafi'i adalah lebih ke lutut dulu baru kemudian diikuti dengan gerakan tangan. Dan tadi tangan kita posisi di mana ketika kita akan bersujud, yaitu tangan kita berada di lutut. Baik, itu mungkin insyaallah nanti saya akan share bahasannya. Jam berapa Pak Adi? Oh, 5:30. Kemudian sunnah selanjutnya adalah menempelkan hidungnya dan keningnya dari bumi, yaitu hidung juga salah satu yang disunahkan untuk ditempelkan.
Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wajabhatahu minal ard, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud maka beliau akan menempelkan hidungnya dan kening dari bumi, maksudnya hidung dan kening ditempelkan ke bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian menjauhkan siku dari pinggang untuk lelaki jika memungkinkan. Ini terutama untuk sholat sunnah, ketika kita sholat jamaah dan itu tidak memungkinkan untuk kita renggangkan, maka tidak usah memaksakan untuk direnggangkan karena itu adalah mengganggu jamaah yang lain. Bagi laki-laki adalah merenggangkan sikunya, direnggangkan, tapi untuk ibu-ibu adalah sunnahnya lebih dimasukkan, lebih dirapatkan. Dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sujud menjauhkan kedua tangannya dari kedua pinggangnya. Ini kalau di riwayat lain sampai ibaratnya anak kambing bisa lewat di bawah kita. Itu artinya apa? Bahwa mengisyaratkan tangan kita direnggangkan, tidak dirapatkan. Kemudian mengangkat kedua siku dari tanah, tidak menghamparkannya. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada sebagian dari saudara kita yang ini yang sebenarnya sangat tidak boleh adalah seperti, mohon maaf, seperti anjing. Gerakannya seperti apa yang diletakkan seperti ini sikunya, diletakkan di sujudnya. Ada kita kadang lihat orang sujud tangannya begini. Ini yang tidak berbolehkan. Yang sunnah adalah bagaimana? Adalah direnggangkan bagi laki-laki, untuk bagi perempuan dirapatkan. Jadi yang paling tidak boleh adalah ketika tangannya itu sikunya ditempelkan di tanah, itu tidak tepat. Kemudian meletakkan kedua pergelangan tangan sejajar dengan bahu, jari ibu jari sejajar dengan cuping telinga, dan ujung-ujung jari sejajar dengan ujung telinga. Jadi seperti bagaimana gerakan saat bertakbir, takbiratul ihram, seperti itu juga posisi tangan kita saat sujud. Diletakkan di sejajar dengan cuping telinga, adalah seukuran di sampingnya, di samping telinga. Jadi ketika orang itu bertakbir dengan gerakan, ada juga yang menyebutkan seukuran bahu atau seukuran dada, maka seperti itu juga seharusnya saat sujud. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i adalah sejajar dengan cuping telinga dan ujung-ujung jari sejajar dengan ujung telinga, kurang lebih sejajar dengan kuping kita. Dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa wada'a kafaihi hadwa wa min kabaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun dan sujud, maka kepala beliau berada di antara kedua tangan beliau seukuran mengangkat tangan ketika memulai salat. Itu yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kita ukuran kita saat bertakbiratul ihram, maka seperti itu juga tangan kita, posisi tangan kita ketika sujud. Kemudian ini yang tadi saya bahas di awal, bagaimana dengan jari-jarinya. Jari-jarinya ketika di ruku adalah direnggangkan, dan juga ketika takbiratul ihram ada direnggangkan, tetapi ketika kita sujud, yaitu merapatkan jari-jari kita, tidak tepat ketika kita merenggangkan jari kita. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud maka beliau akan merapatkan jari jemari tangannya. Hadis riwayat Ibnu Ghuzaimah. Kemudian
menghadapkan seluruh jari tangannya ke arah kiblat. Ini kaidah yang dari awal kita sudah sampaikan. Ketika berdiri juga jari kaki kita, telapak kaki kita adalah lurus menghadap kiblat, jangan miring serong ke kanan dan kiri. Itu kurang tepat. Yang sunnah adalah kita pastikan dulu jari kaki kita adalah menghadap kiblat. Begitu juga saat bersujud, posisi tangan jari kita hadapkan ke kiblat. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, maka apabila beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau akan meletakkan kedua tangannya tanpa menghambarkan lengannya di atas tanah, tidak pula merapatkan keduanya ke pinggang, dan beliau menghadapkan seluruh jarinya ke kiblat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian dari Wasi bin Hibban rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyukai agar semua anggota badannya menghadap kiblat ketika salat, bahkan ia menghadapkan ibu jarinya ke arah kiblat. Itu pada saat sujud. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Kemudian menjauhkan perut dengan paha adalah direnggangkan, tidak boleh diturunkan posisi perut itu agak direnggangkan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sujud, maka apabila seekor anak kambing ingin lewat di hadapan beliau, niscaya anak kambing tersebut akan dapat melintas. Ini konteks ya, bukan teks. Harus kita bawain secara teks. Jadi juga harus sampai besar seukuran kita tes nih. Udah bisa masuk belum nih si anak kambing ini? Tidak seperti itu. Tadi adalah yang dimaksudkan adalah merenggangkan perut dan pahanya. Kemudian merenggangkan kedua paha kaki kiri kurang lebih seukuran dengan satu jengkal. Nah, ini ikhtilaf juga bagaimana posisi kaki kita saat sujud. Apakah direnggangkan tetap seperti saat kita berdiri, atau dirapatkan si posisi dari jari kaki kita. Sebenarnya ada dua riwayat memang yang menjadi pendapatan. Nanti insya Allah juga akan saya share untuk mengenai bagaimana posisi kaki kita saat sujud. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah kaki kita tetap kita renggangkan, tidak berubah. Ketika sujud kita tutup, kita rapatkan. Dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau akan merenggangkan antara kedua pahanya dan tidak menopakkan perutnya sedikit pun di atas kedua paha beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian menegakkan dan merenggangkan kedua kaki kurang lebih seukuran jengkal serta menghadapkan semua jari kaki ke arah kiblat. Jadi kaki kita usahakan juga ditekuk menghadap kiblat, dan adalah posisinya tetap direnggangkan. Mayoritas ulama Syafi'iyah mensunahkan untuk merenggangkan kedua kakinya ketika sujud dengan dalil qiyas terhadap merenggangkan kedua pahanya. Jadi yang dimaksudkan tadi kedua paha adalah merenggangkan kedua kakinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, maka aku mendapati Nabi SAW dalam keadaan sujud dengan merapatkan kedua tupinnya dan seluruh ujung jarinya beliau menghadap kiblat. Ini di riwayat yang lain bagaimana sebenarnya sunnah juga untuk merapatkan kedua kakinya, tetapi di mazhab kita adalah tetap merenggangkan kedua kakinya. Insyaallah untuk bahasan sedikit artikel mengenai turunnya lutut dan juga posisi kaki, insyaallah akan nanti saya share, nanti bisa jadi dibaca bersama-sama. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah 5:30. Insyaallah jika diberi umur panjang lagi, insyaallah di bulan selanjutnya kita akan membahas sunnah-sunnah zikir. Bagaimana, apakah zikir berjamaah itu sunnah, sebenarnya sunnah atau tidak, tepat atau tidak, insyaallah. Dan zikir-zikir apa saja yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya
Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila apa yang saya sampaikan banyak sekali kekurangan, kurang tepat dalam penyampaian dan juga bahasa yang saya sampaikan kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.